Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman sekelompok saya akan melaksanakan tugas gambar teknik seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya yang telah berkontribusi dalam pembuatan PowerPoint ini. Pertama ada Fadel Satrio Aryosuto, lalu Al-Ghazali, Iqbal Pasha Mevlevi, Galang Anas Maskur, Khairun Nadif Muhammad, saya sendiri Yazid Alfaiz Ardianto, dan teman saya Nawali Najwan Azimuntazar. Oke, materi yang akan kami presentasikan di sini terkait dengan sistem penyaringan air sungai. Seperti yang bagaimana telah kami gambarkan pada tugas sebelumnya, kami di sini akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang dirasa vital dalam proses berjalannya sistem ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Yas karena telah sebagai pembuka kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Fadel. Kali ini aku akan menjelaskan salah satu komponen yang menurut aku penting dalam water treatment ini adalah dosing pump atau pump. Dosing pump adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan bahan kimia atau cairan dalam jumlah yang sangat tepat dan terukur ke dalam sistem atau proses tertentu. Fungsinya adalah untuk mengontrol aliran bahan kimia dengan presisi yang tinggi sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan dosis yang tepat seperti industri water treatment. Bagaimana cara kerja dari dosing pump atau pump ini? Dosing pump ini bekerja dengan cara mengatur aliran bahan kimia dalam jumlah yang sangat kecil, seringkali dalam bentuk tetesan atau volume yang sangat kecil. Keakuratan dosis ini sangat penting dalam banyak proses, seperti pengolahan air, pembuatan produk kimia, dan proses industri lainnya di mana bahan kimia harus ditambahkan dalam jumlah yang sangat tepat agar tidak merusak sebuah reaksi kimia atau kualitas produk. Dosing pump untuk industri water treatment adalah sektor yang sangat memerlukan penggunaan dosing pump dalam berbagai aplikasinya. Dalam proses pengolahan air, kualitas dan kebersihan air harus dijaga dengan sangat ketat. Salah satu contohnya adalah bahan kimia seperti koagulan, flokulasi, desinfektan, dan bahan kimia lainnya harus ditambahkan dalam jumlah yang sangat tepat. Oke, saya sudah menjelaskan bagian saya yaitu adalah dosing pump. Bagian lainnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Fadil yang sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan blower. Nah, blower dalam konteks water treatment adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk mengalirkan udara dalam jumlah besar dalam sistem pengolahan air atau limbah. Nah, dalam blower itu sendiri mempunyai komponen-komponen utama. Nah, yang pertama itu ada motor. Motor itu berfungsi untuk menggerakkan mekanisme untuk menempatkan udara. Selanjutnya ada impeller, bagian yang memindahkan udara untuk dihembuskan. Selanjutnya ada casing, pelindung untuk menjaga aliran udara tetap terarah. Nah, blower itu sendiri mempunyai prinsip kerja. Prinsip kerja blower bekerja dengan prinsip penempatan udara. Udara diambil dari lingkungan sekitar, dimampatkan, dan dialirkan melalui pipa atau saluran menuju tempat penggunaannya, seperti dalam tangki, aerasi, atau unit pengolahan lainnya. Nah, jenis-jenis blower itu sendiri, yang pertama ada roots blower, selanjutnya ada centrifugal blower, selanjutnya ada regenerative blower. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya adalah filter. Filter dalam skema water treatment adalah salah satu unit proses yang berfungsi untuk menyaring atau memisahkan partikel-partikel padat yang terdapat dalam air seperti pasir, lumpur, partikel organik, maupun kotoran lainnya, sehingga menghasilkan air yang lebih jernih dan layak digunakan. Selanjutnya, cara kerja filter. Secara umum, proses penyaringan air melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama,
masuknya air kotor ke filter. Air mentah yang masih mengandung partikel dan kontaminan dialirkan ke dalam sistem filter. Tekanan air biasanya diatur agar melewati media penyaring dengan kecepatan optimal untuk hasil maksimal. Yang kedua, penyaringan oleh media filter. Media filter seperti pasir, karbon aktif, atau keramik akan menahan partikel-partikel kotoran berdasarkan ukuran atau sifatnya. Partikel besar biasanya tertahan di bagian permukaan media filter atau penyaringan fisik, sementara partikel kecil, bau, atau zat kimia dapat diserap atau diabsorpsi oleh media seperti karbon aktif. Yang ketiga, air bersih keluar dari filter. Setelah melewati media penyaring, air yang keluar dari filter akan lebih jernih dan bebas dari kotoran, meskipun mungkin memerlukan proses lanjutan seperti disinfeksi. Yang keempat, pembersihan media filter atau backwashing. Untuk menjaga performa filter, media penyaring perlu dibersihkan secara berkala melalui proses backwashing atau pencucian terbalik. Air bersih dialirkan dari arah berlawanan untuk menghilangkan partikel yang terperangkap di media filter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah backwash. Backwash merupakan suatu proses yang dilakukan untuk membersihkan media filter dari kotoran. Hasil dari proses penyaringan air baku. Bisa juga dibilang backwash adalah bentuk pemeliharaan atau pencegahan kerusakan media filter air agar bisa digunakan kembali. Proses backwash ini umumnya terjadi secara otomatis melalui PLC dan banyak juga yang melakukan dengan cara manual. Untuk menjalankannya akan ada interval waktu tertentu yang telah ditetapkan. Intervalnya yaitu saat kekeruhan filter lebih besar daripada normalnya atau saat tekanan diferensial di filter melebihi nilai standarnya. Selanjutnya fungsi backwash. Fungsi utama dari backwash adalah membersihkan kotoran yang ada di media penyaring dengan cara membalikkan aliran air yang masuk pada media filter air. Melalui proses ini akan sangat membantu untuk meningkatkan masa pakai dari filter. Selain itu, proses backwash juga berfungsi untuk meminimalisir filter yang tersumbat akibat dari banyaknya kotoran di media filter, atau membantu proses pergerakan air pada media filter. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, pada bagian yang terakhir ini, saya akan menjelaskan cara kerja water treatment yang telah kami rancang ini. Yang pertama, air diambil dari sungai, lalu akan dialirkan ke dalam filter. Dan dalam proses pengaliran air, zat kimia akan ditambahkan oleh dosing. Dan sesampainya air di filter, air akan disaring menjadi air bersih. Dan air yang sudah bersih tersebut, pada gilirannya, dialirkan ke dalam reservoir. Selain itu, untuk menjaga kebersihan pada filter, udara dialirkan ke backwash. Setelahnya, backwash akan membersihkan kotoran yang terdapat pada filter. Dan yang terakhir, hasil pembersihan kemudian akan dibuang keluar filter. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme piping and instrumental diagram 3D-nya. Emang kelihatannya agak berlibat, tapi kita laluin satu-satu. Yang pertama pasti sumber air sungai. Nanti akan memasuki pipa ini. Nah, pokoknya pipa yang warna hijau ini adalah pipa sungainya. Terus yang pertama ini pasti akan melalui beberapa sensor-sensor ini yang mengukur beberapa parameter seperti keasaman atau flow dan segalanya. Nah, oke, terus ini ada valve 2 ini. Aliran sungai ini akan melewati dosing pump. Nah, dosing pump ini dosingnya dari 2 tangki ini nih. Biasanya isinya senyawa chlorine atau yang lainnya, pokoknya senyawa spesifik.
nanti akan memasuki pipa sungai melalui dosing pump ini. Nah, setelah udah dosing, air sungainya udah di dosing, lalu baru bisa memasuki 4 filter ini nih. 4 filter yang tangkinya emas, ini filter. Terus setelah difilter, airnya akan masuk ke pipa lagi yang di bawah ini. Ini 4 komponen ini yang putih-putih, itu sensor, flow sensor atau level sensor. Setelah itu pipa ini semua bergabung untuk sebelum ke reservoir, mereka diukur lagi. Sensor-sensor ini mengukur segala parameter lainnya seperti keasaman sama yang lainnya, dan baru masuk ke reservoir air bersih. Untuk air backwash, yang pertama dia dari blower yang hitam ini, bisa airnya sumbernya dari mana aja. Pokoknya nanti air backwash ini untuk menuju filter, nah ini ke sini. Tangki yang abu-abu ini, dosing pump yang gede. Setelah itu, nah baru melewati ini filternya untuk ya itu. Pokoknya pipa yang warna hijau itu aliran sungai, yang pipa warna biru itu air backwash. Nah, itu aja, kurang lebih. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kami ingin memohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan baik dalam segi kata maupun materi. Untuk selebihnya, kami sekelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yodia atas ilmu dan materinya dalam 1 semester ini. Kami semua berharap agar materinya semoga dapat berguna bagi kita di masa depan kelak. Untuk itu, saya beserta teman-teman saya di kelompok ini izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.